2,000 years later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuswi Nabila, mahasiswi semester 4 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan seputar tafsir Tarbawi. Dan langsung saja, ini dia pembahasannya. Tafsir dalam studi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran. Fungsi spesifik dari tafsir adalah untuk menjelaskan makna ayat-ayat yang mungkin tidak langsung jelas bagi pembacanya. Ini meliputi penjelasan tentang konteks historis, linguistik, dan gramatikal ayat-ayat tersebut. Tafsir juga menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan peristiwa sejarah yang relevan pada masa pewahyuan, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang alasan dibalik turunnya ayat-ayat tertentu, atau biasa yang kita sebut sebagai asbabun nuzul. Selain itu, tafsir membantu menyelesaikan kontradiksi yang tampak antara ayat-ayat dengan memberikan penjelasan kontekstual yang lebih lengkap, menguraikan hukum-hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran, serta menjelaskan bahasa dan gaya bahasa yang digunakan. Selanjutnya yaitu, tafsir juga berfungsi sebagai panduan praktis bagi umat Islam dalam menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Al-Quran dan hadis mengandung panduan tentang pentingnya evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh para guru terhadap murid-muridnya. Evaluasi pendidikan ini penting untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan efektif, mengidentifikasi kebutuhan dan kemajuan murid, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi juga dianggap penting untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik pada murid. Karena bagaimanapun juga Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Pandangan para mufasir tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran dan hadis meliputi pembentukan karakter yang baik, pengembangan akhlak mulia, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan spiritual dan moral. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Nomor selanjutnya, model pendidikan akhlak dalam Al-Quran dan hadis mencakup pengajaran nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, kesabaran, kedermawanan, dan kasih sayang. Contoh-contoh dalam teks suci ini menekankan pentingnya meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebagai model akhlak yang sempurna. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Nomor 5. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang bisa menginspirasi pengembangan sains dan teknologi di era globalisasi saat ini. Ayat-ayat tersebut mendorong manusia untuk berpikir kritis, mempelajari alam semesta, dan mencari pengetahuan. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Namun demikian, umat Islam masih tertinggal dalam perkembangan sains dan teknologi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya investasi dalam penelitian dan pendidikan, serta tantangan sosial dan politik yang dihadapi oleh banyak negara muslim. Pasukan Israel terus melancarkan serangan di jalur Gaza. Terbaru, Israel dilaporkan menyerang sekolah Khadijah, tempat penampungan bagi korban luka dan pengungsi di kota Deir al-Balah, Gaza, pada Sabtu 27 Juli 2024. Sedikitnya 30 orang tewas dan lebih dari 100 orang lainnya luka-luka dalam serangan itu. Mereka yang terluka kemudian dievakuasi ke rumah sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Terlihat suasana unit emergensi sangat sibuk menangani pasien, baik yang datang pakai ambulans hingga mereka yang tiba jalan kaki dengan kondisi terluka.
Badan Pertahanan Sipil Gaza sendiri mengatakan bahwa sekolah tersebut menampung sekitar 4.000 pengungsi di sana. Sementara itu, militer Israel menyatakan pihaknya sedang menargetkan pos komando Hamas yang dituding berada di dalam komplek bangunan sekolah Khadijah tersebut. Israel mengeklaim ada pengembangan dan penyimpanan senjata dalam jumlah besar di lokasi tersebut. Mereka juga menyatakan sudah mengeluarkan peringatan agar warga sipil keluar dari komplek bangunan sekolah itu sebelum meluncurkan serangan. Sejak Oktober 2023, Israel menggempur wilayah Gaza dengan dalih memburu Hamas. Israel mengeklaimnya sebagai balas dendam teror yang terjadi pada 7 Oktober 2023 dan menewaskan 1.200 orang hingga sekitar 240 warga diculik. Israel melakukan serangan balasan dan memerintahkan pengepungan total terhadap Gaza dan mulai melakukan serangan darat ke daerah kantong Palestina tersebut. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban tewas akibat serangan Israel melampaui 39.200 orang, dengan lebih dari 90.400 orang lainnya terluka. Selama sepekan terakhir, kantor pertahanan sipil di Gaza menyatakan setidaknya ada 170 warga tewas karena serangan militer Israel ke wilayah Khan Younis. Selain itu, Al-Quran dan hadis mencakup masalah yang berkaitan dengan pendidikan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ayat-ayat ini mendorong keadilan sosial, kewajiban zakat dan sedekah, pentingnya menuntut ilmu, dan tata cara pemerintahan yang adil. Membahas hal ini penting karena memberikan panduan komprehensif bagi umat Islam dan menjalani kehidupan bermasyarakat yang seimbang dan harmonis sesuai dengan ajaran agama. Dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran ini, umat Islam dapat menjalani kehidupannya lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون